Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan adalah bulan yang di dalamnya Al-Quran diturunkan. Fungsinya adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia, tentu agar mereka tidak tersesat di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya Al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia yang mengandung berbagai penjelasan atas petunjuk tersebut, sekaligus sebagai pembeda hak dan batil. Bukan hanya turun pada bulan Ramadan sebagai bulan yang amat istimewa, Al-Quran pun turun pada malam yang juga sangat istimewa, yakni Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Qadar ayat 1, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguh kami menurunkan Al-Quran pada saat Lailatul Qadar. Turunnya Al-Quran sesungguhnya adalah peristiwa yang amat dahsyat. Secara tidak langsung hal demikian bisa kita pahami dari ayat lain, yakni firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 21. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Fatilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Andai Al-Quran ini kami turunkan di atas gunung, kamu pasti menyaksikan gunung itu tunduk dan pecah berkeping-keping karena takut kepada Allah. Perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka mau berpikir. Saat menafsirkan ayat ini, Imam At-Tabari menyatakan gunung itu tunduk dan terpecah belah karena begitu takutnya kepada Allah. Meskipun gunung itu amat keras, tidak lain karena gunung tersebut sangat khawatir tidak sanggup menunaikan hak-hak Allah yang diwajibkan atas dirinya, yakni mengagungkan Al-Quran. Adapun Imam Al-Baidawi menafsirkan ayat ini dengan menyatakan ayat ini merupakan gambaran betapa besarnya kehebatan dan pengaruh Al-Quran. Karena itulah menurut Abu Hayyan Al-Andalusi, ayat ini merupakan celaan kepada manusia yang keras hati dan perasaannya tidak terpengaruh sedikit pun oleh Al-Quran. Padahal jika gunung yang tegak dan kokoh saja pasti tunduk dan patuh pada Al-Quran, sejatinya manusia lebih layak untuk tunduk dan patuh pada Al-Quran. Sayang, apa yang dinyatakan oleh Abu Hayyan Al-Andalusi ini justru banyak terjadi saat ini. Banyak manusia tidak tunduk dan patuh pada Al-Quran. Banyak yang bahkan tidak bergetar saat Al-Quran dibacakan. Boleh jadi hal itu karena banyak hati manusia yang sudah mengeras, bahkan lebih keras dari batu. Tak sedikit pun terdengar oleh bacaan Al-Quran, apalagi tergerak untuk mengamalkan Al-Quran dan menerapkan hukum-hukumnya, yakni syariah Islam. Bahkan saat ini ada upaya mengaitkan penegakan syariah Islam dengan radikalisme. Secara tidak langsung mereka ini telah berbuat jahat terhadap Al-Quran sebagai sumber syariah Islam. Mungkin itu saja dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.